Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh latihan kekuatan untuk seluruh tubuh. Sebelum ke materi inti, kita ada baiknya mengerti pengertian kondisi fisik, pengertian latihan, dan pengertian kondisi itu sendiri. Pengertian kondisi fisik, suatu proses peningkatan kemampuan fisik yang dijalankan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja faal tubuh. Pengertian latihan, berbagai bentuk sikap dan gerak terarah berulang-ulang dengan beban yang kian bertambah guna menetapkan dan efisiensi dalam kemampuan latihan. Yang selanjutnya adalah pengertian kondisi fisik, yaitu suatu keadaan kesiapan menghadapi latihan yang akan dilakukan. Jika digabung, latihan kondisi fisik yaitu proses pengulangan yang sistematis dan progresif untuk meningkatkan dan pemeliharaan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja tubuh. Slide selanjutnya yaitu prinsip latihan. Setelah kita mengetahui pengertian latihan kondisi fisik, prinsip latihan yang akan saya bahas yaitu nomor 1, hukum beban lebih, dan nomor 2, hukum individualisasi. Hukum beban lebih ini adalah yang banyak memperbaiki kebugaran seorang atlet sehingga membutuhkan suatu peningkatan beban latihan yang akan menentang keadaan kebugaran atlet. Yang artinya pembebanan akan menyebabkan kelelahan dan ketika pembebanan berakhir maka pemulihan berlangsung. Jika pembebanan optimal tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, maka setelah pemulihan penuh tingkat kebugaran akan meningkatkan lebih tinggi daripada tingkat sebelumnya. Berikut adalah contohnya. Contoh kurva efek latihan. Jika latihan terlalu ringan, tingkat kelelahan rendah atau sedikit, waktu pemulihan singkat, dan efek latihannya sedikit dan terlalu awal. Jika latihan terlalu berat, maka tingkat kelelahan tinggi atau banyak membutuhkan pemulihan. Jika latihan diberikan secara adekuat, tepat, sesuai kebutuhan dan porsi, maka akan terjadi efek latihan yang baik. Yang nomor 2 adalah hukum individualis. Respon masing-masing atlet terhadap suatu rangsangan latihan terjadi dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya karena usia dan jenis kelamin. Oleh karena itu, perencanaan latihan harus dibuat berdasarkan perbedaan individualisasi atau berdasarkan kemampuan dan kebutuhan potensi. Slide berikutnya urutan latihan fisik. Yang pertama, pembentukan kondisi fisik, kedua daya tahan, ketiga kekuatan, keempat adalah kecepatan. Yang akan kita bahas di sini yaitu kekuatan atau latihan fisik untuk kekuatan. Pengertian kekuatan dan menurut para ahli. Pengertian kekuatan atau strength diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Kekuatan juga dapat diartikan sebagai besarnya tenaga kontraksi otot yang bisa dicapai dalam satu kali usaha maksimal. Dan menurut para ahli bisa dibaca di PPT tersebut. Setelah membahas pengertian tentang kekuatan, kita akan membahas tentang lama waktu untuk melakukan olahraga latihan kekuatan. Menurut penelitian, Amerika Serikat mengungkapkan jika sesungguhnya tidak ada durasi ideal untuk kita berolahraga. Semua tergantung pada tubuh dan tujuan masing-masing. Jika biasanya kita disebutkan adalah 45 menit per hari, kita tidak bisa memberikan tolak ukur seperti itu karena semua tergantung pada kondisi fisik seseorang. Slide selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan. Latihan yang saya sebutkan ini membuat seluruh otot tubuh berkontraksi. Sebelum melakukan 3 contoh latihan di atas, yang terpenting adalah melakukan gerakan dengan benar.
sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika gerakan tidak benar, akan mengakibatkan hal yang fatal seperti cedera dan sakit seluruh tubuh, lalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jika sekiranya gerakan sudah benar, Anda bisa melakukan gerakan di atas dengan repetisi pengulangan yang sering dan lebih banyak daripada sebelumnya. Pentingnya dan pengaruh latihan kekuatan dan adaptasinya. Sebenarnya olahraga dapat dibagi menjadi endurance daya tahan yang terfokus pada aerobik dan strength kekuatan yang terfokus pada anaerobik. Ternyata kekuatan ini juga sangat penting untuk atlet endurance daya tahan karena temunya dapat tampil pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun suatu program latihan dilakukan dapat menstimulasi peningkatan kekuatan otot. Dan pentingnya latihan fisik kekuatan karena banyak manfaat yang dapat kita dapatkan di sana, seperti memperkuat otot agar tidak lemas dan membentuk tubuh lebih bagus, meningkatkan kelenturan dan kestabilan dan keseimbangan tubuh. Itulah kenapa kita harus melatih fisik kita. Kita sebagai manusia akan beradaptasi pada lingkungan. Begitu juga dengan otot akan beradaptasi dengan latihan kekuatan itu sendiri jika dilakukan dengan sering dan tepat. Slide berikut ini adalah slide yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan dari semua PPT yang saya sampaikan dan presentasikan. Kesimpulan dari semua presentasi saya yaitu pengetahuan yang cukup juga dapat memberikan dampak yang baik untuk melakukan suatu hal, termasuk dengan latihan kekuatan fisik ini. Dengan mempertahankan atau memperhatikan berbagai macam prinsip dan gerakan yang benar, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Latihan tersebut juga dapat atau harus dilakukan berulang-ulang seperti dijelaskan di atas agar terbiasa dan otot kita dapat beradaptasi dengan latihan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.